Hai teman-teman. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Setelah 1 tahun saya tidak pernah upload video di channel YouTube ini. Jadi hari ini saya kembali upload dan mungkin saya hanya sedikit cerita-cerita mengenai pengalaman saya selama kuliah di kedokteran selama 1 tahun kemarin. Check it out. Nah, sedikit pengenalan bagi yang baru gabung ke channel YouTube ini. Saya itu mahasiswa kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan baru semester 3. Semester awal sekali ya teman-teman. Nah, di sini itu mungkin saya akan bahas beberapa, mungkin ada 2 yang akan saya bahas mengenai berapa sih UKT atau biaya selama kuliah kedokteran ini, dan yang kedua itu gimana sih pengalaman-pengalaman awal waktu masuk kedokteran. Nah, yang pertama itu adalah UKT. Nah, UKT di FK Unhas itu menurut saya sebenarnya relatif lebih murah dibanding dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia Timur lainnya. Nah, untuk Unhas itu sebenarnya UKT kami itu punya beberapa tingkatan. Nah, dia itu ada yang tingkat 2 juta, 2 juta setengah, 8 juta, dan 14 juta hingga 20 juta. Nah, tapi teman-teman jangan ragu jika kalian ingin lanjut ke fakultas kedokteran tetapi merasa kuliah di kedokteran itu butuh biaya yang mahal. Nah, sebenarnya semuanya itu ada benarnya, tapi tidak bisa hal tersebut mematahkan langkah kalian jika benar-benar ingin menjadi seorang dokter. Karena kenapa? Di Unhas itu ada tahap yang namanya verifikasi UKT. Nah, pada saat verifikasi UKT itu kalian akan membawa berkas kalian dan akan diwawancara oleh dosen untuk menentukan berapa tingkatan UKT kalian. Nah, sejauh pengalaman saya, ini benar-benar sesuai dengan tingkat pendapatan orang tua kalian berdasarkan jumlah tanggungan dari keluarga kalian. Nah, banyak yang mendapatkan UKT 2 juta, banyak juga yang mendapatkan UKT 8 juta, dan semua ini berdasarkan tingkat perekonomian dari keluarga kalian. Nah, oleh karena itu kalian tidak perlu takut nih mau lanjut ke kedokteran tapi takut biayanya mahal. Nah, selama ada kemauan yang kuat, ada keinginan dan ada cita-cita, go get it teman-teman. Ada saja jalannya jika memang itu sesuatu yang diniatkan secara baik. Nah, kemudian untuk buku selama kuliah di kedokteran itu saya tidak bisa pungkiri bukunya itu mahal ya. Yang paling murah buku yang pernah saya beli itu 400.000 harganya. Tapi ini kan tergantung masing-masing orang. Kalau saya tipikal orang yang tidak terlalu suka membaca e-book. Nah, tapi jika kalian tipikal orang yang bebas bisa membaca di mana saja, e-book bisa menjadi solusi yang paling baik, karena nanti juga pada saat kuliah itu kebanyakan juga kan membaca slide dosen. Nah, membaca buku itu hanya tambahan dari slide-slide dosen. Dan kalau mau ada tugas, biasanya itu jawabannya ada di buku. Tapi kan bukunya bisa kalian dapatkan lewat internet kan. Kalau tidak bisa beli hard copy-nya, atau bisa pinjam ke senior kalian. Dan yang perlu diingat di kedokteran itu solidaritasnya kuat teman-teman, baik sesama teman angkatan ataupun sesama senior. Selama pendekatan kalian bagus, attitude bagus, insya Allah kalian akan dibantu selama proses adaptasi di tahun pertama di FK. Nah, kemudian mengenai kuliah di kedokteran itu susah nggak sih? Berat nggak sih? Nah, banyak yang tanya gitu waktu semester awal. Nah, jadi sebenarnya kuliah di kedokteran itu ya memang berat teman-teman, apalagi di semester awal. Kenapa berat? Nah, kalau bagi saya berat ya, nggak tahu kalau ada teman-teman yang lain yang merasa ringan, tapi sejauh pengamatan saya selama semester 1, baik dari yang sangat pintar di kelas atau yang biasa-biasa saja, semuanya keteteran. Karena di semester 1 itu tugasnya banyak, kemudian materinya banyak, terus baru adaptasi kan dari peralihan dari masa SMA ke kuliah. Nah, itu jauh sekali berbeda teman-teman. Belum lagi pengajaran yang harus kita jalani waktu awal masuk. Nah,
Jadi waktu awal masuk kedokteran itu, tantangan terbesarnya itu sebenarnya membagi waktu. Nah, saya kan sebenarnya orang yang kurang disiplin. Waktu SMA itu belajar tiap hari, tapi bakalan fokus belajarnya nanti Hamin 1 minggu ulangan atau Hamin 1 ulangan bahkan. Nah, kemudian tugas itu biasa besok dikumpul, malamnya baru saya selesaikan. Nah, ketika kuliah kebiasaan ini terbawa di awal-awal. Nah, sehingga saya pernah satu malam itu tidak tidur karena tugas saya tertumpuk, teman-teman. Pernah satu malam nangis-nangisnya kejar materi karena besoknya ujian, terus materi belum selesai dipelajari, itu juga pernah. Nah, semua itu terjadi karena manajemen waktu saya yang kurang baik. Oleh karena itu, mungkin bagi kalian yang ada niat untuk masuk FK, bisa dari sekarang belajar untuk manajemen waktu, sehingga ketika masuk ke kedokteran tidak keteteran lagi dalam membagi waktunya. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah manajemen stres. Nah, saya ini tipikal orang yang dulu tidak bisa bekerja apabila tertekan oleh emosi saya. Kalau misalnya lagi dalam keadaan tertekan, saya tidak bisa berpikir. Nah, ketika saya masuk ke FK Unhas, saya mau tunggu masa yang dimana saya tidak tertekan. Nah, masa-masa itu tidak akan saya dapatkan selama 1 semester tersebut. Oleh karena itu, kita harus belajar bagaimana kita tetap bisa belajar, tetap bisa mengerjakan tugas walaupun dalam keadaan tertekan, walaupun emosi lagi tidak stabil. Nah, itulah gunanya manajemen emosi. Kemudian di FK juga itu kalian harus banyak berteman, karena di semester pertama itu keinginan belajar kalian benar-benar sangat juga dipengaruhi oleh teman-teman yang sering bersama kalian. Nah, kalau teman-teman saya kemarin itu the best. Dimana kalau ada satu yang malas bakalan dipanggil, ayo belajar sama-sama. Kalau sudah dekat-dekat ujian, bahkan sebelum ujian saling mengingatkan, sudah sampai mana materinya, sudah selesai belajar ini atau tidak. Nah, itu sebenarnya juga suatu hal yang sangat penting ketika masuk ke kedokteran, ya pergaulan. Usahakan cari teman yang bisa membawa kita ke lingkungan di mana kita menyelesaikan tugas kita, yaitu belajar. Nah, mungkin sekian dulu cerita-cerita saya hari ini. Apabila kalian memiliki pertanyaan mengenai perkuliahan selama semester pertama kemarin, mungkin kalian bisa komen ke bawah atau langsung DM ke Instagram saya. Nah, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, teman-teman.